Nah, kita lanjutkan ya, tadi terpotong gitu ya. Jadi, contoh hipotesis deskriptif itu tadi kita punya rumusan masalah, apakah mahasiswa memakai kemeja ke kampus? Nah, misalnya kita sebar gitu ya, atau kita survei, lebih banyak mana yang pakai kemeja atau yang tidak pakai kemeja ke kampus, kemudian kita peroleh data, ternyata setelah kita analisis dengan menggunakan statistika deskriptif, kita hitung rata-ratanya, kemudian kita buat diagram gitu ya, kita buat tabelnya. Ternyata dari hasil analisis statistika deskriptif itu diperoleh bahwa mahasiswa yang menggunakan kemeja ke kampus itu lebih banyak dibandingkan mahasiswa yang menggunakan kaos atau tidak pakai kemeja gitu. Maka mana yang diterima? Apakah H0 atau H alternatif? Maka yang diterima adalah hak alternatifnya atau hak kerjanya, yaitu mahasiswa memakai kemeja ke kampus. Dan tolak hak nol, artinya mahasiswa tidak memakai kemeja ke kampus, salah atau kita tolak. Berarti yang diterima adalah HA gitu ya. Sampai sini paham nggak ya? Semoga paham ya teman-teman ya. Jadi teman-teman butuh ketelitian untuk memahami eh, kesimpulan dari analisis statistik apakah mana yang diterima, mana yang ditolak, HA atau H0 gitu ya. Kalau ternyata mahasiswa yang pakai kemeja di kampus lebih sedikit dibandingkan yang memakai kaos, maka yang diterima adalah H0-nya. Berarti mahasiswa tidak memakai kemeja ke kampus dan tolak hak kerja atau tolak HA. Mahasiswa memakai kemeja ke kampus ditolak artinya terima H0. Artinya kalau tolak H0 selalu terima HA. Kalau tolak HA selalu terima H0 gitu ya. Nah, itu adalah contoh dari hipotesis deskriptif. Nah, jadi setelah nanti teman-teman di penelitian kuantitatif membuat rumusan masalah, teman-teman harus menurunkannya menjadi hipotesis. Gitu ya. Harus membuat hipotesisnya dulu sebelum melakukan analisis statistik. Nah, kemudian ini adalah contoh hipotesis komparatif atau perbandingan atau uji beda gitu ya. Beda antara suatu kelompok dengan kelompok lain. Biasanya ini digunakan untuk penelitian eksperimen. Artinya penelitian yang kelompok satu itu mendapat perlakuan khusus, sedangkan kelompok satunya tidak mendapatkan perlakuan apapun. Kemudian dibandingkan antara kelompok satu dengan kelompok dua. Misalnya gini, apakah ada perbedaan antara kemampuan bahasa anak di wilayah perdesaan dan perkotaan? Ini mungkin contoh untuk di bidang PAUD gitu ya. Kita ingin melihat kemampuan berbahasa anak di wilayah desa dan kota. Anak desa atau anak kota mana sih yang lebih bagus bahasanya gitu ya? Apakah anak yang tinggal di desa atau anak yang di kota atau bahkan sama aja gitu ya, kemampuannya tidak berbeda. Nah, itu adalah kita menggunakannya hipotesis komparatif atau perbandingan atau uji beda. Dari hipotesis komparatif ini, setelah kita punya rumusan masalah, apakah ada perbedaan antara kemampuan bahasa anak di wilayah perdesaan dan perkotaan? Kemudian kita turunkan menjadi hipotesis. Hipotesis nolnya berbentuk kalimat negatif, yaitu tidak terdapat perbedaan antara kemampuan bahasa anak di wilayah perdesaan dan perkotaan. Sedangkan hipotesis alternatifnya terdapat perbedaan antara kemampuan bahasa anak di wilayah perkotaan lebih besar atau sama dengan dibandingkan anak perdesaan. Gitu ya. Nah, ini bentuk kalimat hipotesis kemudian diturunkan menjadi hipotesis statistik. Jadi H0-nya itu apakah mu1 sama dengan mu2, artinya tidak terdapat perbedaan kan, karena sama dengan, artinya kelompok 1 sama rata-rata kelompok 1 sama dengan rata-rata kelompok 2. Kemudian H alternatifnya H1 tidak sama dengan mu2, entah itu lebih besar atau lebih kecil kelompok 1 terhadap kelompok 2. Misalnya mu1 ini perdesaan, mu2 ini perkotaan gitu ya. Ini di sini narasi hipotesisnya, di sini hipotesis statistiknya. Dinotasikan seperti ini. Ya, nah itu contoh dari hipotesis komparatif. Kemudian selanjutnya adalah hipotesis korelatif.
Misalnya kita akan melakukan penelitian tentang uji hubungan. Maka kita punya rumusan masalah, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara gaya pengasuhan orang tua dengan prestasi anak? Artinya, kita bisa menduga dong dari hasil telaah teori, kajian teori gitu ya. Biasanya gaya pengasuhan ini berhubungan dengan prestasi anak. Tapi kemudian kita buat dulu hipotesisnya, karena belum tentu kan gaya pengasuhan. Kalau menurut teori sebelumnya, biasanya sih sudah pasti gaya pengasuhan berpengaruh terhadap prestasi anak, tapi kan belum tentu. Kita harus buktikan secara empiris dengan melakukan analisis data secara statistik. Misalnya kita harus uji hubungan dulu, uji dengan analisis korelasi gitu ya. Nah, kita buat dulu hipotesisnya. Misalnya H0, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara gaya pengasuhan orang tua dengan prestasi anak. Kemudian H alternatif atau H kerjanya, terdapat hubungan yang signifikan antara gaya pengasuhan orang tua dengan prestasi anak. Nah, ini kita perlu buktikan dengan analisis statistik gitu ya. Nanti hasilnya mana yang diterima, H0 atau HA-nya gitu. Nah, ini perlu dianalisis dengan analisis statistik dengan uji hubungan. Gitu. Nah, ini dinotasikan dengan hipotesis statistik gitu ya. Apakah sama dengan 0, apakah tidak sama dengan gitu ya. Artinya kalau H0 berarti tidak terdapat hubungan, kalau H kerjanya terdapat hubungan. Gitu ya. Nah, itu contoh dari hipotesis baik deskriptif, komparatif, korelatif, ada juga yang asosiatif. Kalau korelatif kan hubungan, kalau asosiatif nanti pengaruh gitu ya. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya pengasuhan. Nah, itu nanti disesuaikan dengan analisis statistik yang teman-teman gunakan. Tuh. Jadi pertemuan kali ini sebelum kita pekan depan masuk kepada analisis statistika inferensial, saya ingin teman-teman memahami dulu apa itu hipotesis. Baru kemudian kita nanti bisa membuktikan hipotesis itu dengan analisis statistik. Tuh.